aku Firial Najla. Aku akan menjawab 2 pertanyaan soal kasus. Yang pertama ada indikasi ketidakwajaran dari kasus tersebut, dan yang kedua adalah titik-titik kecurangan yang terjadi pada kasus tersebut. Oke, kita masuk ke soal yang pertama, adalah indikasi ketidakwajaran dalam kasus. Nah, itu ada pertama tunggakan biaya docking sebesar 234,5 juta yang sebenarnya itu bukan tanggung jawab perusahaan itu. Nah, itu juga termasuk indikasi rekayasa atau pembebanan biaya yang tidak tepat dari perusahaan tersebut. Dan juga ada direktur utama meminta setoran sebesar 500.000 per trip melalui staf lapangan. Nah, itu juga tidak sesuai prosedur, indikasi penyalahgunaan terhadap wewenang. Nah, untuk selanjutnya ditemukan uang tunai sebesar 300 juta di ruang direktur utama yang tidak tercatat dalam kas. Nah, itu juga termasuk dalam indikasi penggelapan kas. Selanjutnya ada kebocoran pendapatan sebesar 10% dari KMP 11I. Nah, itu adalah tanda revenue skimming atau manipulasi pendapatan. Untuk yang terakhir, ini yang paling menyeratkan adalah direktur utama melarikan diri saat pemeriksaan. Udah pasti itu memperkuat dugaan kecurangan terserius. Untuk yang kedua, ada titik-titik kecurangan yang terjadi. Nah, titik-titik kecurangan yang terjadi itu ada pertama level pimpinan. Nah, sebagai direktur utama melakukan control order atau memerintahkan setoran ilegal. Nah, untuk yang kedua ada bagian pendapatan. Terjadi revenue skimming pada pendapatan KMP 11I. Untuk yang ketiga ada pengelolaan kas. Uang sebesar 300 juta tidak tercatat atau cash misappropriation. Yang keempat ada pengeluaran biaya. Pengeluaran biaya atau biaya docking tidak wajar, fraudulent disbursement. Untuk yang terakhir ada kolusi internal. Staf pengawas ikut mengumpulkan uang atau membuka peluang penyimpangan lebih besar atau penyimpangan lebih besar. Oke, itu untuk nomor 1 dan nomor 2 dari soal kasus. Hai, di sini saya Sania Wardani Lubis akan menjawab pertanyaan dari nomor ketiga, yang dimana langkah yang harus dilakukan untuk membuktikan kecurangan dari kasus yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, yang pertama dia ada verifikasi bukti pembayaran. Di sini itu mencocokkan faktur atau quotation dari dokumen perkapalan MC dengan SP2D atau SPM atau bukti pembayaran subsidi dari Satker Perhubungan Darat Provinsi ABC. Nah, kemudian yang kedua ada pemeriksaan alur pungli oleh Bapak Budi, yang dimana dilakukan wawancara staf pengawas lapangan KMP Tanjung. Dan yang ketiga ada audit pendapatan KMP 11E atau fee 10%. Telusuri kontak KMP 11E tahun 2018 sampai 2019, nilai kontraknya dan berapa tepatnya FE 10% yang seharusnya diterima oleh BUMD. Dan next ada pemeriksaan dokumen saat penggeledahan. Lakukan forensic accounting yang dimana menilai inkonsistensi angka, catatan manual, revisi dokumen yang mencurigakan, atau adanya dual record atau pembukuan ganda. Kemudian ada memeriksa pergerakan Dirut Anto, yaitu fakta bahwa ia tidak berada di kantor saat penggeledahan. Tidak otomatis berarti bersalah, tapi bisa menjadi indikasi penghindaran bila dikaitkan dengan bukti-bukti yang ada dengan bukti yang lain. Kemudian nextnya ada juga wawancara saksi internal, termasuk staf lapangan dan kontraktor KMP dan sebagainya juga, untuk melihat apakah pola kecurangan konsisten dan bisa diverifikasi silang. Kemudian selanjutnya ada analisis motif dan kesempatan. Oke, kemudian ada kerugian atau potensi kerugian serta pihak yang bertanggung jawab. Tunggakan 234.500.000. Kerugian atau potensi kerugian real karena subsidi sudah dibayar pemerintah tetapi biaya tidak diselesaikan, negara rugi, perusahaan rugi, reputasi risiko, penalti dari pihak .mc. Kemudian ada pungli oleh pihak Budi. Kerugian atau potensi kerugian kebocoran uang operasional 3 juta per hari sama dengan 90 juta per bulan. Kerusakan budaya kerja dan moral staf, potensi pidana korupsi dan pemerasan. Pihak bertanggung jawab itu ada Budi sebagai pelaku langsung, Anto jika diketahui membiarkan praktik tersebut atau mendapatkan bagian. Kemudian ada kebocoran fee 10% dari kontrak KMP 11I. Kerugian atau potensi kerugian hilangnya pendapat resmi perusahaan atau tahun 2018 sampai 2019. Nilai pastinya bertanggung besar kontrak tetapi bisa mencapai ratusan juta. Pihak yang bertanggung jawab Anto sebagai tertinggi pihak administrasi atau keuangan jika terlibat dalam pengalihan dana. Kemudian ada kerugian jangka panjang, kepercayaan Pemprov GXG, kepercayaan Pemprov turun atau ancaman pencabutan subsidi, atau reputasi BUMD memburuk, sulit dapat kontrak di masa depan.
Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 5, yaitu bagaimana tanggung jawab Anda jika Anda sebagai seorang auditor dalam mengungkapkan kasus ini. Nah, sebagai auditor internal, langkah pertama yang akan saya lakukan adalah melakukan investigasi berbasis bukti, yaitu dengan mengumpulkan seluruh dokumen dan data pendukung terkait transaksi mencurigakan, termasuk laporan pendapatan, dokumen docking, bukti pembayaran, dan laporan operasional kapal. Nah, auditor juga harus melakukan wawancara terhadap pihak terkait, termasuk staf lapangan, bagian keuangan, dan pejabat struktural untuk mengidentifikasi alur transaksi yang tidak sesuai dengan prosedur. Selanjutnya, auditor juga harus melakukan analisis pengendalian internal untuk menilai titik-titik kelemahan yang memungkinkan kecurangan terjadi. Selanjutnya, auditor kemudian menyusun laporan investigasi yang jelas, objektif, dan rinci, termasuk nilai kerugian potensial, pihak yang terlibat, serta bukti pendukung. Laporan tersebut disampaikan kepada Direktur Pengawas, Komite Audit, dan pemegang saham pemerintah daerah. Nah, auditor internal juga harus memberikan rekomendasi perbaikan seperti memperkuat pemisahan tugas, meningkatkan sistem pencatatan pendapatan, mengurangi transaksi tunai, memperbaiki sistem pengawasan lapangan, dan menegakkan SOP secara ketat. Nah, jika ditemukan unsur pidana, auditor internal harus mengerahkan hasil temuan kepada aparat penegak hukum sesuai dengan prosedurnya. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori yang mendukung kerangka berpikir yang terkait dengan kasus ini. Yang pertama ada fraud triangle theory. Dalam fraud triangle theory ini ada pressure, yang mana mungkin ada tekanan keuangan atau target kinerja sehingga direktur dan pihak internal melakukan penahanan pembayaran docking atau mengambil fee kontrak sebesar 10%. Lalu yang kedua, opportunity atau peluang. Ini paling kuat di kasus GXZ, lemahnya pengawasan BUMD, adik direktur merangkup tugas sebagai pengawas lapangan dan juga sistem penerimaan pendapatan tidak transparan. Lalu direktur punya akses penuh ke dokumennya. Yang ketiga, mungkin rationalization atau pembenaran. Pelaku mungkin merasa uang subsidi besar tidak akan ketahuan, hanya 10% gitu kan. Atau mungkin memang sudah biasa ada pungli di lapangannya. Selanjutnya, teori yang menjelaskan ini adalah teori of corporation governance, atau dalam kasus GXZ ini menunjukkan lemahnya mekanisme check and balance, pengawasan dewan pengawas, sistem akuntabilitas direktur utama, dan juga good corporate governance atau GCG. Yang dimana yang menekankan transparansi akuntabilitas, responsibility, independensi, dan juga fairness. Yang ketiga ada agensi teori direktur utama sebagai agent tidak menjalankan amanah pemilik Pemprov. Ada asimetri informasi dalam konflik kepentingan yang dimana direktur memanfaatkan posisinya untuk keuntungan pribadi. Pendapatan fee tidak dilaporkan ke pemilik perusahaan dan juga tunggakan docking ditutupi padahal subsidi sudah dibayarkan. Teori ini mendukung bahwa fraud muncul karena perbedaan kepentingan antara prinsipal atau Pemprov dan agen atau direktur. Yang terakhir adalah internal control theory atau Kosovom framework. Kasus ini menggambarkan lemahnya komponen kontrol internal, yang dimana kontrol environment lemah, terjadinya pungli oleh keluarga direktur, monitoring tidak berjalan, kontrol aktivitas minim yang dimana pendapatan fee tidak terekam, risk assessment buruk, dimana risiko penyimpangan tidak dikelola, dan juga informasi dan komunikasinya tidak transparan. Oke, itu dia dari saya. Terima kasih.